Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan tetap semangat untuk menambah wawasan dan ilmu baru tentunya. Nah, sebelum masuk ke video pembahasan atau video pelajaran, seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, untuk pada video kali ini kita membahas tentang teori interteks. Teori ini ialah jalinan hubungan antara satu teks dengan teks yang lain. Jadi ini merupakan sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks yang lain. Nah, Liza mengangkat satu karya susastra, yaitu film Ayat-Ayat Cinta yang pernah trending di kalangan anak muda maupun orang tua. Novel karya Habibur Rahman El-Shirazi yang diangkat menjadi sebuah film pada tahun 2008. Nah, pada kali ini kita akan menganalisis bagaimana novel ini bisa diangkat menjadi sebuah film. Kita dapat melihatnya melalui yang pertama, yaitu alurnya. Alur pada film ini yaitu flashback. Nah, pada plot film ini sedikit berbeda dengan plot yang ada pada novelnya, di mana pada novel plotnya cenderung berurutan, sedangkan film ini diangkat dan dipublikasikan dengan persetujuan penulis aslinya. Sehingga konsep alurnya masih sesuai. Jika dibandingkan dengan filmnya, terlihat perbedaan yang signifikan, di mana pada filmnya terdapat potongan-potongan dialog yang tidak diangkat pada film tersebut. Sehingga walaupun pada film ini terjadi pengurangan beberapa peristiwa dan dialog tertentu, ini merupakan tidak mengubah sama sekali alur cerita Ayat-Ayat Cinta. Yang kedua itu tokoh dan penokohan, di mana dalam novel ini dan pada film Ayat-Ayat Cinta ini secara keseluruhan tokohnya itu sama. Pemeran utama yaitu Fahri ialah salah satu tokoh penting pada novel dan film ini, dan juga Aisyah dan Maria. Nah, pada novel ini pelukisan tokoh sentral terlihat jelas, akan tetapi pada filmnya tidak dipaparkan dengan jelas. Jadi pada novel sudah dijelaskan secara detail sehingga kita dapat mengetahui bagaimana pelukisan tokoh pada novel ini. Sedangkan pada film tidak terlalu jelas pelukisannya. Walaupun begitu, ini bukan menjadi perbedaan yang mencolok pada film ini. Nah, sekarang lanjut yang ketiga, yaitu latar. Pada film Ayat-Ayat Cinta ini, setting dapat dikonkretkan sehingga terlihat jelas bagaimana settingnya yang membuat si penonton pun tertarik. Sedangkan pada novelnya, latarnya diuraikan melalui untaian kata untuk membangkitkan imajinasi seseorang, di mana kita hanya bisa membayangkan bagaimana cerita itu terjadi. Beda dengan latar pada film, lebih dapat melihat secara langsung bagaimana situasi yang terjadi pada saat itu. Lanjut yang keempat, yaitu fungsi. Nah, dari perbedaan kisah novel dan film ini dan beberapa peristiwa yang ditambahkan, ini merupakan rangka dalam fungsi. Bagi seseorang yang hanya tahu novelnya ini tanpa mengetahui filmnya ataupun sebaliknya, dia akan susah dalam membandingkan ataupun menganalisis bagaimana novel ini bisa diangkat menjadi sebuah film. Nah, gimana teman-teman? Apakah baru kali ini kalian tahu bahwa ternyata film Ayat-Ayat Cinta itu diangkat dari novel? Oke, baiklah. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Demikianlah untuk video pembahasan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.